Halo, selamat pagi buat anak-anak Miss. Oke, kembali lagi berjumpa dengan Miss. Walaupun kita tidak langsung bertatap muka. Anak-anak Miss sudah siap belajar atau belum? Yang di rumah pastinya udah siap dong. Ya, tetap jaga kesehatan kamu di rumah. Oke, sekarang kita belajar dengan judul yang berbeda. Pembahasan kita masih di tema 8 di pembelajaran ketiga. Pembahasan kita adalah tentang mengukur panjang benda, menggunakan satuan tidak baku. Judul kita mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, dalam mengukur panjang benda kita bisa menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Pasti anak Miss bingung, apa sih Miss satuan baku dan satuan tidak baku? Yang kita pelajari saat ini adalah satuan tidak baku, tapi Miss akan kasih tahu apa itu satuan baku juga. Tapi hanya sekilas aja, sekedar tahu untuk mengetahui apa itu satuan baku. Nah, satuan baku kamu bisa catat ya. Ini kamu pindahkan ke buku catatan kamu. Nah, di buku paket juga ada pelajaran ini di halaman 23. Silakan kamu buka. Oke, kita kembali lagi. Satuan baku artinya ini satuan yang apabila digunakan oleh semua orang akan menghasilkan pengukuran yang sama. Nah, satuan baku maksudnya itu satuan yang apabila digunakan oleh semua orang akan menghasilkan pengukuran yang sama. Apa yang kita butuhkan ketika kita mengukur menggunakan satuan baku, Miss? Contohnya seperti penggaris, kemudian meteran pita, dan lain-lain. Nah, kenapa Miss dia akan menghasilkan pengukuran yang sama? Iya, siapapun yang mengukur itu akan menghasilkan pengukuran yang sama. Karena alat yang misalnya penggaris, inilah penggaris. Di dalam satuan baku dia sudah ada dalam alatnya ini angkanya. Jadi kita bisa menentukan, misalkan ukur papan tulis ini
Nah, dalam panjang papan roll ini ada 40 cm. Disyukur ya. 1. Nah, panjangnya ada 40 tambah 30 ada 70 cm. Panjang papan tulis ini ada 70 cm. Nah, siapapun yang mengukur ini, mau orang tua, mau anak, pasti dia menghasilkan pengukuran yang sama karena sudah ada standar angka pada penggaris ini. Nah, itu di meteran pita itu seperti untuk mengukur ukuran badan. Misalnya kita mau, biasanya itu tempat untuk menjahit ya. Nah, itulah tadi contoh dari satuan baku. Nah, sekarang pembahasan kita adalah satuan tidak baku. Biar kita tahu apa sih perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Ini kebalikan dari satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Nah, maksudnya ini misalnya mau orang tua, orang dewasa kan beda kan? Contoh dari satuan tidak baku ini apa saja, Miss? Misalkan sebutkan contohnya jengkal. Contohnya jengkal. Jengkal orang dewasa dengan jengkal anak-anak itu berbeda. Coba kamu buktikan. Nah, ini Miss kan jengkal orang dewasa ini. Jika Miss ukur papan tulis ini pasti berbeda dengan hasil pengukuran anak-anak. Inilah yang disebut satuan tidak baku. Dia menghasilkan pengukuran yang berbeda. Oke, apa saja tadi ini kan contoh dari satuan baku kan penggaris, meteran, pita, dia ada angka-angkanya pada alat tersebut. Sedangkan jengkal tidak. Ada contoh-contoh dari satuan tidak baku. Oke, kamu bisa pindahkan pengertian ini di buku tulis kamu. Miss akan bikin contoh dari satuan tidak baku. Bisa hapus ya. Nah, Miss akan kasih tahu apa saja contoh dari satuan tidak baku. Contoh dari satuan tidak baku. Banyak loh, yaitu 1. Jengkal. Tahu nggak sih apa arti jengkal? Ada ya kelas anak Miss yang nggak tahu apa itu jengkal. Jengkal itu jarak antara jari kelingking dengan jari jempol di saat kita rentangkan. Itu arti jengkal. Ya, Miss kasih tahu artinya.
jengkal, jarak antara jari kelingking dengan jari jempol ketika direntangkan. Nah, setelah contoh kita mengukur jengkal seperti kasih tahu tadi. Ini ya, disyukur ya, kita akan mengukur papan tulis menggunakan jengkal. Kamu bisa praktekkan di rumah kamu juga. Kita ukur 1, 2, 3, 4. Nah, ada lebih sedikit. 4 jengkal untuk hasil pengukuran dari papan tulis. Nah, ada lagi satu yang tidak baku, nak. Apalagi Miss? Yang kedua. Yang kedua itu ada hasta. Apa sih Miss artinya nih? Hasta ini jarak antara ujung siku dengan ujung jari tengah. Hasta jarak antara ujung siku ini yang dimaksud hasta. Antara ujung siku, ini siku kamu ya, dengan ujung jari tengah. Oke, kita mau mengukur benda dengan satuan baku hasta. Apa yang benda apa mau kita tulis? Ada sapu. Maaf ya, sapu ini agak jelek, tapi kita mau jangan lihat rupanya, tapi kita mau lihat hasil pengukurannya. Oke, hasta. Kita mengukur sapu menggunakan satuan tidak baku hasta. Kita ukur 1. Ini buat ya. 2, 3. Nah, sapu ini menghasilkan ukuran panjang 3 hasta. Itulah contoh dari bagaimana mengukur menggunakan satuan tidak baku hasta. Nah, yang ketiga ada. Apa yang ketiga nih? Deva. Bukan Devi ya. Deva. Deva ini yaitu jarak antara kedua tangan ketika direntangkan. Nah, Deva itu seperti ini. Dibilang tadi jarak kedua tangan ketika direntangkan seperti ini. Inilah namanya pengukuran Deva. Pengukuran Deva, jarak antara ujung tangan kanan dengan ujung tangan kiri ketika kamu merentangkan. Oke, kita akan kasih contoh bagaimana pengukuran Deva. Apa yang mau kita ukur, Miss? Dinding kamar Miss. Miss mau mengukur dinding kamar Miss menggunakan Deva. Oke? Tadi dari ujung kanan, tangan kanan ke ujung tangan kiri. Kita buat seperti ini. 1, 2,
2, tadi dari situ 2, ini setengah. 2,5 Deva dinding kamar Miss. Nah, itulah tadi contoh bagaimana mengukur dengan satuan tidak baku Deva. Nah, yang keempat ada loh Miss, apa itu langkah kaki. Oh, siapa sih yang nggak tahu apa itu langkah kaki? Masih ada yang nggak tahu? Yang bisa tahu ya. Langkah kaki itu jarak antara kedua kaki ketika berjalan. Nah, arti dari langkah kaki jarak antara kedua kaki ketika Oke, bisa akan kasih contoh bagaimana mengukur dengan langkah kaki. Benda apa yang kita ukur, Miss? Nih, seperti tikar yang di bawah, Miss. Bisa akan mengukur berapa sih panjang tikar ini jika menggunakan dengan langkah kaki. Oke, bisa akan ukur 1, 2, 3. Nah, itulah contoh dari bagaimana pengukuran dari langkah kaki. Oke, contoh lain dari satuan tidak baku ada lagi. Misalkan tulis contoh lain dari pengukuran satuan tidak baku. Apa saja, Miss? Oke. Contohnya itu yaitu lidi. Itu pengukuran tidak baku. Misalnya lidi, kamu menggunakan lidi. Kemudian pensil. Kemudian apa lagi, Miss? Batang korek api. Dan lain-lain. Itulah tadi contoh bagaimana pengukuran tidak baku. Miss juga tadi data ngasih tahu apa tadi arti satuan tidak baku. Nah, penjelasan Miss sudah selesai mengenai pengukuran satuan tidak baku. Sekarang kamu mempunyai tugas. Miss harap kamu mengerti, dan tugas kamu adalah membuat video. Video apa, Miss? Video dengan mengukur dengan satuan tidak baku. Apa saja yang mau diukur, Miss? Dan apa yang mau digunakan? Hasil pengukuran apa yang digunakan? Hasil pengukuran dari jengkalmu. Cukup jengkalmu. Benda apa yang mau diukur, Miss? Ayo. Tapi kamu buat dalam bentuk video ya. Setelah kamu buat dalam bentuk video, kamu tulis di buku kamu juga hasilnya itu. Buat dulu tabelnya seperti ini. Nah, di kolom pertama kamu membuat kolom nomor. Di kolom kedua kamu membuat nama benda. Di kolom ketiga kamu membuat hasil pengukuran. Isi dulu ya, biar tahu kamu bagaimana membuat tabelnya.
buat dulu di atas tabel. Dulu tabel. Oke. Nomor. Di kolom pertama kita bikin nomor. Di kolom kedua kita bikin nama benda. Yang di kolom terakhir yaitu hasil pengukuran. Kurang besar nih ya pemirsa. Garisnya nih. Hasil pengukuran. Hasil ukuran aja ya, hasil ukuran. Menggunakan apa, Miss? Jengkal. Cukup menggunakan jengkalmu. Nah, apa benda apa saja yang mau diukur, Miss? Yang pertama adalah meja. Meja. Di sini nanti bikin berapa dia, berapa jengkal. Bikin aja sini jengkal ya. Ada berapa jengkal dia. Nah, benda kedua yang mau kuukur adalah sapu. Sapu apa nih? Sapu rumah. Jengkal. Kemudian yang ketiga, benda apa lagi, Miss? Lemari. Jengkal. Apa lagi? Kaca. Pasti di rumahmu ada kaca kan? Kalau nggak masalah kok cantik atau jelek wajah kita. Nah, yang kelima adalah panjang TV. Menggunakan jengkal. Jengkal ini lah di sini. Jengkal. Nah, ini nanti kau tulis di buku PR-mu tabelnya dan kau cari ukurannya ini. Tapi setelah kamu mengerjakannya ini, mengukurnya ini, kamu buat dalam bentuk video juga. Biar Miss tahu itu benar atau tidak, atau karang-karanganmu saja. Misalnya, kalau kamu mau buat tugas kamu dalam bentuk video, misalnya kamu tunjukkan meja nomor 1. Meja ukuran dalam bentuk jengkal adalah 4, Miss. Nanti kamu ukur, ada mejanya, ya kan? Misalnya ini, lihat. Kamu ukur 1, 2, 3, 4, 5. Hasil ukuran kamu meja ada 5. Kamu tulis di sini 5. Tapi tulis di buku PR-mu. Oke? Itu tadi contoh bagaimana membuat videonya. Selanjutnya sampai TV dan kamu juga tulis di buku PR. Nah, di bawahnya kamu buat ukuran benda apa yang paling panjang, terpanjang. Kamu bikin di bawahnya ya, terpanjang. Misalnya contoh yang paling panjang lemari. Kemudian meja, sampai dan lain-lain. Kamu bikin. Nah, contoh dari yang terkecil. Benda yang terkecil. Contoh TV. Kemudian sapu. Jadi tadi contohnya sampai kamu menemukan mana yang paling terkecil dan mana yang terpanjang. Oke. Dalam mengukur hasil ukuran, kamu harus melakukannya dengan benar dan menuliskan hasil ukuran juga harus kamu lakukan dengan benar. Nah, dalam bersikap hari-hari juga kita harus melakukan sikap kita dengan benar juga. Nah, sikap apa nih? Sikap adil,
sikap baik kepada teman-teman kita. Oke, sikap itu Miss, sikap yang menunjukkan Pancasila keberapa sih Miss kalau kita bersikap adil? Oke, siapa tahu? Nah, Miss tahu, sikap adil itu menunjukkan sila Pancasila ke-5. Siapa tahu bunyi dari Pancasila ke-5? Ini biasanya di sekolah tulisan saya nih, gitu kan? Nah, kita kemarin udah kita pelajari Pancasila ke-1 bagaimana, ke-2, ke-3, ke-4, isinya bagaimana, berlambangnya bagaimana. Nah, Pancasila ke-5 menyebutkan sila ke-5 Pancasila. Apa Miss? Apa bunyinya Miss? Bunyinya yaitu keadilan, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi dari Pancasila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian apa lambang Pancasila ke-5? Ayo siapa tahu? Yaitu padi dan kapas. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Nah, kapas itu melambangkan kelembutan, melambangkan kebaikan. Dari warna kapas itu, warna putih itu melambangkan kebenaran. Itulah dari bunyi Pancasila ke-5. Oke, tolong kamu kerjakan tugas kamu. Banyak kali tugas kamu kan, tapi bukan ada siap semua. Oke, Miss minta PR kamu selain yang tadi mengerjakan satuan tidak baku, kamu mengerjakan halaman PR, halaman di buku paket ya, halaman 34 dan halaman 38. Kemudian kamu menggambar lambang sila ke-5. Nah, berarti PR kamu ada berapa? PR kamu cuma ada 4. Tadi membuat video untuk mengukur satuan tidak baku, dan kamu tulis juga hasilnya di buku PR. Dan yang kedua ini ada di halaman 34, halaman 38, kemudian menggambar lambang sila ke-5. Dan kamu kerjakan itu dalam di buku PR ya, disambungkan sama PR kemarin. Oke, sekian penjelasan dari Miss. Miss harap kamu tetap rajin belajar di rumah, tetap jaga kesehatan kamu agar kamu merasakan aman. Oke ya, saya sudahi, terima kasih. Saya harap kalian tetap sehat. Oke, terima kasih, dadah.